Satu orang meninggal dunia akibat kapal motor Sabuk Nusantara 91 terbakar di Pelabuhan Masalembu, Sumeneb, Jawa Timur. Diduga api disebabkan dari puntung rokok yang mengenai kasur di ruang kantin. Kepulan asap pekat membuat petugas kesulitan untuk mengevakuasi penumpang yang terjebak di dalam kapal. Sejumlah petugas gabungan berusaha memadamkan api yang berada di dalam kamar kantin kapal motor Sabuk Nusantara 91. Akhirnya, petugas gabungan berhasil mengevakuasi penumpang yang terjebak di kapal dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Namun naas, satu penumpang seorang penjaga kantin tidak berhasil diselamatkan dan ditemukan meninggal dunia akibat luka bakar yang cukup serius. Terjadi kebakaran, kemudian menimbulkan asap pekat yang sangat kuat, sehingga para penumpang diberitakan untuk segera turun dari lokasi kapal motor Sabuk Nusantara 91 ini. Yang mana dalam hal ini korban jiwa meninggal dunia satu orang atas nama Novi Albert NAL inisial, di mana dalam hal ini yang bersangkutan adalah bekerja sebagai penjaga kantin di ruang atau lokasi yang terbakar tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, sejumlah saksi diperiksa. Sementara peristiwa terbakarnya kapal motor Sabuk Nusantara 91 masih dalam penyelidikan Polres Sumeneb, Jawa Timur. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdurrahim Ainus melaporkan. Sementara itu, sebuah gudang besi di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar pagi tadi. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, pemirsa, dugaan akibat hubungan pendek arus listrik. Namanya SMK Yemik, Bang Harun. SMK Yemik. Sesaat setelah api membesar, dibantu dengan warga, petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan gudang besi yang berada di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Tetapi karena gudang berisi bahan-bahan yang mudah terbakar, api dengan menghanguskan seisi gudang. Petugas pemadam kebakaran pun sempat mengalami kendala karena akses jalan yang menuju lokasi sempit. Ini bangunan dia berbentuk seperti mes ya. Jadi kurang lebih ini sekitar bangunannya aja sekitar 100 meter persegi. Kita ditambah dengan gudang ini kurang lebih sekitar 300-an atau 100 meter. 14 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan mencegah api merembet ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang diduga dipicu hubungan pendek arus listrik dari dalam gudang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polres Lampung secara resmi memecat Aibda Rudi Suryanto yang membunuh rekannya sendiri. Aibda Rudi dicopot dalam upacara pemberhentian tidak hormat. Pembacaan keputusan Kapolda Lampung, Indonesia, Daerah Lampung. Upacara pemberhentian tidak hormat terhadap Aibda Rudi Suryanto digelar Jumat pagi. Rudi saat ini merupakan tersangka pembunuhan Aibtu Karnain, rekannya sendiri yang ditembak 4 September lalu. Sebelumnya, tersangka sudah menjalani persidangan kode etik pada tanggal 8 September lalu. Tersangka dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari sidang kode etik profesi telah memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap oknum, yaitu adalah Ajun Inspektur 2 Polisi Rudi Suryanto atau tersangka RS. Jadi dalam hal ini pelanggar terhadap kode etik profesi Polri telah dilakukan proses pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan ini status sebagai anggota Polri sudah lepas. Sebelumnya, Rudi Suryanto nekat menghabisi rekan sesama polisi Aibda Ahmad Karnain lantaran dendam terhadap korban yang diduga kerap membuka aib pelaku. Meski korban dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak tertolong. Dari Bandar Lampung, Roy Pereloi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena diduga sebagai biorka ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka diduga sebagai penyedia channel di Telegram dengan mengatasnamakan biorka dan diduga ikut membantu biorka membobol data.
Muhammad Agung Hiyatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena diduga sebagai sosok di balik Bjorka, dipulangkan ke rumahnya pada Jumat pagi. Keluarga menyambut lega dan gembira atas kepulangan Agung. Ditemui di rumahnya di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Madiun, Agung yang baru pulang diantar polisi dengan mobil pribadi masih belum bisa menemui tamu. Ibunya lega karena anaknya telah kembali dalam keadaan sehat. Yang antar siapa tadi, Bu? Pak polisi. Pakai mobil polsek tadi ya? Pak pribadi. Ya, oke. Pribadi. Perasaannya gimana, Bu? Perasaannya senang, alhamdulillah saya sudah bersyukur anak saya pulang. Belum ada halangan suatu apapun. Kondisinya gimana, Bu? Kondisinya sekarang seperti apa? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Cerita apa, Bu? Tidak tahu, saya Belum ngobrol. Belum sempat ini ya. belum sempat mengobrol. Tapi perasaan Ibu sekarang gimana nih? Ya sudah senang. Kalau dari wajahnya waktu datang itu gimana? Wajahnya ya biasa, tapi ya senang. Sempat cerita nggak, Bu, di sana? Belum cerita. Katanya juga dibawa, Bu, HP-nya, Bu? HP-nya ya dibawa. Dikembalikan berarti? Belum. Masih di bawah sana? Masih di Jakarta. Bu, katanya cerita dibawa kemana kemarin? Ke Surabaya, ke Jakarta? Jakarta. Kemudian dalam konferensi pers Polri Jumat siang, Polri menetapkan Agung sebagai tersangka karena diduga sebagai penyedia channel di Telegram dengan mengatasnamakan Bjorka. Mengamankan ya tersangka inisial MAH ya. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism ya. Pemerintah terkesan kalang kabut saat menghadapi ulah peretas Bjorka yang meretas sejumlah data milik pemerintah. Meski demikian, pemerintah mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka, namun belum bisa diungkap ke publik. Pemerintah terkesan kalang kabut saat menghadapi ulah peretas dengan akun Bjorka. Terlebih saat Bjorka mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data perusahaan BUMN, data presiden, serta data sejumlah pejabat di Indonesia. Pemerintah yang telah membentuk tim khusus ini bekerja dengan cepat dan mengamankan 2 remaja di Cirebon, Jawa Barat dan di Madiun, Jawa Timur. Remaja yang diamankan di Cirebon, Jawa Barat bernama Said Fikriansyah. Said dituduh sebagai Bjorka oleh akun Instagram @voltecyber Fit2, namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang hacker. Sementara remaja di Madiun Muhammad Agung Hidayatullah ditetapkan tersangka karena menyediakan akun Telegram Bjorkanism. Adapun motif pelaku adalah membantu Bjorka agar terkenal. Meski mengklaim data yang diretas Bjorka tidak ada yang berbahaya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terus memburu hacker Bjorka. Ia pun mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka, namun belum bisa diungkap ke publik. Memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas. Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah media nasional, Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah itu disebut sebagai omong kosong. Lebih lanjut dalam unggahannya di situs Bridge, Bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Dalam unggahan lainnya, Bjorka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Plate yang akan dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo. Bjorka mengklaim informasi itu ia peroleh dari teman yang bekerja di istana. Di akhir unggahannya, Bjorka berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubunginya jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini.
Kejaksaan Agung telah menerima kembali berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua dari penyidik Polri. Kejagung juga telah menerima 7 berkas perkara obstruction of justice. Tim khusus Polri telah mengembalikan lagi berkas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo CS ke Kejaksaan Agung. 5 berkas tersebut adalah tersangka Irjen Pol Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Pertama, untuk perkara melanggar pasal 338 dan 340, 4 perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Dan 1 perkara atas nama PC kita kembali menerima berkasnya hari Kamis kemarin. Untuk perkara pasal 338 dan 340. Ya. Kemudian yang kedua, untuk perkara obstruction of justice, 7 berkas perkara kemarin kita sudah terima. Itu yang perkembangan perkara FS. Pengembalian ini dilakukan setelah penyidik Polri memperbaiki berkas sesuai petunjuk jaksa penuntut umum. Sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas P19 dari jaksa ke penyidik Polri. Selanjutnya, penyidik menunggu jaksa penuntut umum untuk meneliti berkas perkara apakah sesuai petunjuk yang dinyatakan lengkap atau P21. Sementara itu, sidang banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat Irjen Ferdi Sambo akan digelar pekan depan. Sidang banding ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 atau Komisaris Jenderal. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 bocah kakak beradik disengat tawon Vespa. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.